Untuk mendapatkan manfaat kesehatan, kita harus melakukan berbagai tips, terutama saat sahur. Kita sering sekali melewatkan sahur, padahal makan sahur penting sekali untuk menjaga kesehatan kita secara umum secara puasa, dan tentunya agar bisa terhindar dari berbagai gejala yang tidak nyaman selama satu harian penuh. Merasa lemas pada siang hari saat sedang menjalankan ibadah puasa seringkali menjadi alasan karena salah mengonsumsi makanan saat sahur atau bahkan tidak melakukan sahur sama sekali. Lantas, adakah makanan yang harus dihindari saat sahur agar aktivitas tetap lancar saat menjalankan puasa? Kita sebaiknya rutin melakukan sahur di pagi hari, terutama dengan makanan yang bergizi seimbang agar kesehatan kita bisa terjalin dengan optimal. Sahur yang tepat dengan nutrisi yang seimbang tentu saja akan menjaga kita dari berbagai penyakit seperti mah yang tidak nyaman, kemudian juga badan yang terasa lemas, pusing, atau juga kelingan seharian. Agar puasa kita bisa nyaman seharian penuh, maka kita harus menghindari beberapa makanan dan juga minuman yang bisa mengganggu ketidaknyamanan kita saat menjalankan puasa. Seperti yang sudah saya tampilkan di depan saya, salah satunya adalah makanan yang berupa gorengan dan karbohidrat sederhana atau tepung-tepungan. Karena makanan yang tipikalnya tepung-tepungan dan bisa meningkatkan kadar gula yang cepat akan menyebabkan kadar gula Anda juga cepat menurun. Efeknya tentu saja Anda akan terasa lemas lebih cepat dibanding kalau mengonsumsi karbohidrat yang lebih tinggi serat. Kemudian sebaiknya untuk pemilihan sayur saat sahur, usahakan menghindari makanan-makanan yang tipikalnya tinggi dengan cabai, pedas, atau yang tinggi lemak, misalkan bersantan. Seperti kita lihat, makanan yang pedas seperti ini tentu saja akan membuat asam lambung Anda menjadi meningkat. Asam lambung yang terlalu tinggi akan memicu terjadinya ketidaknyamanan dan juga membuat tubuh Anda menjadi lemas seharian penuh. Ada baiknya Anda menghindari makanan tipikal tinggi lemak dan juga pedas seperti ini agar asam lambung Anda tidak meningkat dan Anda terhindar dari rasa lemas satu harian penuh. Selama menjalankan ibadah puasa, tubuh juga harus tetap dibekali kebutuhan nutrisi dan juga menjaganya agar tetap terhidrasi. Mengonsumsi makanan yang tepat saat sahur dipercaya dapat membantu untuk terhindar dari rasa mudah lemas saat menjalankan ibadah puasa. Lalu, menu sahur seperti apa yang dianjurkan untuk dikonsumsi? Selain itu, pemilihan jenis sayur yang tepat untuk sahur juga Anda harus perhatikan. Salah satunya adalah usahakan menghindari sayur yang tipikalnya tinggi gas, sehingga membuat Anda menjadi kembung, begah, dan tidak nyaman. Contohnya adalah seperti brokoli, kembang kol, sawi, atau juga jamur. Nah, pilihlah sayur-sayuran yang lebih aman, contohnya misalkan wortel, buncis, dan sayur-sayuran lainnya yang tipikalnya tidak tinggi gas. Selanjutnya, Anda juga harus bijak mengurangi makanan-makanan yang tinggi kadar garamnya, misalkan makanan olahan seperti yang saya tampilkan saat ini. Kenapa? Karena kalau makanan yang Anda konsumsi tinggi garam akan membuat Anda lebih cepat haus dibanding seharusnya. Dan ini akan membuat Anda menjadi dehidrasi atau kekurangan cairan ketika Anda menjalankan puasa satu hari penuh. Saat sahur, Anda juga harus bijak memilih selain makanan, juga pilih minuman yang tepat. Salah satunya, hindari minuman-minuman yang kaya dengan kafein seperti kopi atau teh, dan juga coklat. Mengapa? Karena makanan minuman yang mengandung kafein akan memicu terjadinya efek diuretik atau menyebabkan Anda menjadi meningkat reaksi dari buang air kecilnya, sehingga dengan buang air kecil yang terlalu sering membuat Anda menjadi lebih mudah lemas, pusing, lebih cepat haus, dan tentu saja membuat Anda menjadi kelingan saat menjalankan puasa. Bagi Anda yang memiliki beberapa penyakit penyerta khusus seperti memiliki asam lambung yang tinggi, tidak dianjurkan untuk melewatkan sahur. Dan saat sahur sebaiknya hindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung berlebih seperti makanan yang tinggi kadar gulanya atau yang tinggi tepung-tepungan, kemudian juga makanan-makanan yang padas, asam, dan juga kaya dengan lemak seperti gorengan atau makanan yang mengandung santan.
Dan juga jangan lupa untuk menghindari minuman-minuman yang tinggi kafein, karena kafein juga bisa meningkatkan asam lambung Anda sehingga menjadi tidak nyaman seharian. Ada beragam mitos fakta tentang menu saat menjalankan sahur. Salah satunya mengonsumsi gorengan saat sahur dapat membuat tubuh mudah lelah saat siang hari. Benarkah, Dokter Putri, itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Apabila Anda mengonsumsi makanan yang tipikalnya tinggi lemak atau gorengan, maka membuat pencernaan Anda menjadi bekerja lebih berat. Hal ini membuat pembakaran kalori Anda menjadi lebih besar, sehingga Anda menjadi lebih cepat lemas dibanding biasanya. Fakta mitos selanjutnya, makan dengan porsi berlebih saat sahur dipercaya dapat membuat kenyang lebih lama saat menjalankan puasa. Wah, benar nggak ya? Itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Mengapa? Karena apabila Anda mengonsumsi terlalu banyak tapi jenisnya salah, contohnya karbohidrat yang tipikalnya cepat diserap, yaitu karbohidrat sederhana, misalkan nasi putih atau misalkan makanan produk tepung-tepungan, hal itu akan membuat gula darah Anda cepat naik dan juga cepat turun. Efeknya tentu saja membuat Anda lebih cepat lapar dan juga lemas. Tidak lengkap rasanya kalau makan tanpa sambal. Namun tahukah Anda, mitosnya mengonsumsi makanan pedas justru tidak dianjurkan saat sahur karena dapat membuat tubuh mudah lemas. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Apabila Anda mengonsumsi makanan yang tipikalnya tinggi asam atau pedas, akan membuat pencernaan Anda tidak nyaman dan membuat Anda lebih mudah lemas dibanding seharusnya. Tentu saja hal ini membuat Anda menjadi tidak nyaman apabila berpuasa satu harian penuh. Kalau Anda mengonsumsi makanan yang tipikalnya tinggi serat, efeknya adalah bisa mengontrol kadar gula darah Anda lebih baik sehingga tidak gampang lemas seharian. Selain itu, Anda juga akan bisa menahan rasa kenyang yang lebih lama. Yang kedua, pastikan makanan Anda mengandung protein yang tinggi tetapi rendah lemak. Contohnya, misalkan ayam pilih bagian dada atau misalkan daging merah pilih yang rendah lemak. Dan usahakan pengolahannya dibanding digoreng, sajikan misalkan seperti dimasak kuah, sop ayam, soto, dan lain-lain. Selain itu, jangan lupa untuk menyajikan sayur berupa makanan-makanan yang tipikalnya tinggi kuah, karena agar bisa mengurangi terjadinya resiko dehidrasi, dan sebaiknya batasi yang tipikalnya pedas atau mengandung lemak terlalu tinggi, misalkan dimasak santan. Kenapa? Karena makanan yang tinggi lemak bisa membantu Anda menaikkan kadar dari asam lambung sehingga Anda menjadi tidak nyaman seharian. Jangan lupa juga ketika mengolah sayur, pilih juga sayur-sayuran yang pengolahannya tidak menimbulkan banyak gas. Jadi apabila Anda mau mengonsumsi makanan saat sahur seperti sop, karena selain tinggi dengan cairan, Anda juga akan mengonsumsi makanan sayur-sayuran yang rendah gasnya. Jangan sampai puasa dijadikan alasan untuk bermalas-malasan ya. Mengonsumsi makanan bergizi saat sahur dan berbuka menjadi kunci agar dapat menjalankan puasa dengan lancar. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda semuanya. Bersama saya Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus TV One. Makanan beku memang praktis dan lezat, tapi apakah bisa mencukupi kebutuhan gizi selama berpuasa? Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik akan mengupasnya untuk Anda di penghujung acara.